is my reward, Almighty voice. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul
Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman minggu kita. Yuk, sejak setiap kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, di dalam nama Yesus, sampaikan isi hatimu untuk setiap kami, hamba berdoa. Firman yang mengalir begitu kuat, meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerja lewat manusia yang terbatas dan setiap peralatan yang terbatas. Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, Jemaat Christ the Church, kalau Anda ingat sepanjang tahun lalu, kita telah belajar banyak tentang menang dari ikatan dunia ini. Termasuk di dalamnya keuangan, juga mengenai masalah kesombongan kita. Ya, saya perhatikan banyak media-media sosial beberapa tahun yang terakhir ini mengupload banyak gambar-gambar yang menurut saya tidak sepantasnya kita menampilkan diri kita sedemikian rupa sampai seperti itu. Apalagi anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Kita belajar banyak tentang itu semua dan tahun lalu terutama kita fokus banyak tentang bagaimana tidak terikat oleh dunia ini yang paling jelas diekspresikan dengan tidak cinta uang dan tidak terikat oleh keuangan. Kita belajar memberi, kita belajar tidak apa-apa urusannya hitung-hitungan mulu, apa-apa harus pakai hitung-hitungan nominal kita, ya. Dan kemudian di awal tahun kita belajar bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mau membentuk fondasi kita lebih kuat. Saya sebut the year of stronger foundation, tahun di mana kita membangun fondasi yang lebih kuat, ya. Kita belajar kembali lagi tentang pengampunan, tentang keselamatan, bahwa dosa kita diampuni itu yang paling penting, yang paling utama. Anda bisa punya banyak hal di dunia ini, tapi kalau dosa Anda tidak diampunin setelah Anda meninggal, Anda mau apa? Ya. Kemudian kita juga belajar tentang damai sejahtera, dan yang terakhir kita belajar, ini menarik sekali, gereja sebagai keluarga. Saya tidak pernah tahu bahwa setelah itu, saudara, kita akan tutup ibadah kita secara hari Minggu karena ada pandemik, ya. Sudah hampir 4 bulan sekarang. Mayoritas hampir seluruh gereja di dunia saya rasa ya, kecuali Taiwan dan Korea mungkin yang tetap ada atau mungkin New Zealand, ya. Tapi mayoritas semuanya tutup, ya. Kita nggak pernah tahu bahwa Tuhan ajar kita pelan-pelan untuk menguatkan fondasi kita, struktur kita. Seperti apa sih seharusnya gereja itu, ya, seperti apa seharusnya orang percaya itu, dan ternyata disusul dengan pandemik. Bahkan katanya kita akan segera menghadapi krisis keuangan yang parah. Saya baca-baca lumayan mengerikan, katanya untuk di beberapa tempat lebih parah dari zamannya Great Depression yang di Amerika, ya, karena mengerikan sekali dampaknya usaha ditutup selama beberapa bulan ini. Karena itu kita perlu mengerti bahwa seharusnya gereja Tuhan tetap kuat dalam situasi kayak gini. Dan sebagai orang percaya, seharusnya karya Tuhan dalam hidup kita tidak berhenti begitu saja. Oke? Beberapa teman cerita bahwa ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, bahkan gereja yang seketika menutup dirinya. Oke? Saya berdoa itu gak perlu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan yang sama yang kita sembah, Tuhan yang sama yang hadir sekarang ini adalah Tuhan yang sama yang hadir sebelum masa pandemik. Dan juga sesudah masa pandemik. Aneh sekali kalau di masa pandemik ini Tuhan itu ikut-ikutan tutup. Tuhan itu ikut-ikutan tidak ada. Padahal Tuhan itu ada. Dan setelah masa pandemik Tuhan buka lagi seperti biasa. Aneh. Tidak seharusnya kayak begitu. Tuhan kita itu ada sekarang. Ya, ada satu lagu bagus berkata, He is our very present help in time of need. Present help, pertolongan yang sekarang, present time. Dia bukan Tuhan yang dahsyat di masa lalu sebelum corona dan Tuhan yang dahsyat nanti sesudah corona. Tapi di masa corona dia tutup, dia diam saja, dia pakai masker, saudara. Dia nggak berkata-kata, dia nggak ngapa-ngapain. Enggak. Dia Tuhan yang sekarang. Present help. Saya mau bilang, dimanapun Anda berada, daerah Anda, kelurahan hijau, merah,
tidak ada corona atau hitam sekalipun, Dia Tuhan yang present. Dia Tuhan yang hadir sekarang. Present. Jadi harusnya ia tetap bisa bergerak. Sekalipun lewat bejana manusia yang lemah, ia tetap bisa menyatakan dirinya. Teman kami cerita ajaib melayani pelepasan lewat telepon, lewat Zoom meeting. Tetap ia Tuhan yang present. Dan ada satu jiwa yang sakit-sakitan, yang perlu pelepasan. Tidak ada yang mau kunjungin, saudara. Ya dia siapa? Ya dia kunjungin mau gak mau. Karena gak ada yang mau layanin. Firman Tuhan berkata di kitab Daniel. Umat yang mengenal Allahnya akan apa? Tetap kuat. Bukan cuman Anda tidak terganggu. Tapi juga tetap kuat dan bertindak. Tetap ada do something-nya. Ya. Apapun bisa disesuaikan. Apapun kita bisa beradaptasi. Tapi hadirat Tuhan harus tetap ada. Pekerjaan Tuhan harus tetap ada di dunia ini. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 16 ya. Yuk kita semua sama-sama lihat. Oke. Matius pasal 16. Oke. Mulai dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Oke. Saya akan bacakan buat Anda Matius 16 ayat 18 dan 19 kita akan bergantian ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Lihat saudara, dan lihat, please perhatiin. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Silakan 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Lihat ya. Tuhan berkata ketika pertama kali ia memanggil gerejanya. Ya, Bapak Ibu, gereja itu siapa sih? Gedung gereja atau kita tubuh Kristus? Saya mau katakan sekali lagi, gereja itu bukan gedung gereja. Karena dari kecil, dari sekolah minggu kita belajar ketika orang tua kita udah rapi-rapi, dia rapiin kita. Sebagian meronta-ronta karena masih menonton Doraemon. Ada yang ingat? Abis Doraemon ada Power Ranger Mighty Morphin, ya? Masih ingat gak? Kita meronta-ronta, orang tua kita berkata harus ikut mama ke gereja. Harus pergi ke gereja. Harus dengar firman di gereja. Ya. Akhirnya kita naik mobil, sebagian naik bajai, sebagian yang dekat jalan kaki ke gereja. Oke? Nah, lalu kita baca ayat ini. Aku akan membangun jemaatku, aku akan membangun gerejaku, seringkali orang bilang. Dan pintu alam maut gak akan menguasainya. Ya. Nah, sekarang kalau gereja hanya berupa gedung saja, oke? Maka jelas-jelas gak usah pintu alam maut, saudara. Corona saja gereja udah tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke? Bagaimana mungkin menang lawan pintu alam maut? Oke? Tapi dari dulu Tuhan berkata, gereja itu yang Tuhan panggil itu gak akan kalah sebetulnya. Jemaat Tuhan itu gak akan kalah. Bahkan sekalipun dengan pintu alam maut pun gak akan kalah jemaat Tuhan. Oke? Sebetulnya siapa sih gereja? Gereja itu adalah setiap kita. Firman Tuhan berkata, kita akan belajar hari ini ya. Perkataan jemaat atau yang orang seringkali bilang gereja itu diambil dari kata eklesia. Gereja. Eklesia. Oke? Jadi bahasa aslinya berkata seperti ini. Aku akan mendirikan eklesiaku dan pintu alam maut gak akan menguasainya. Ya. Eklesia Tuhan itu akan selalu menang. Akan selalu menang dari pintu alam maut. Ya. Siapa itu eklesia? Saya akan bacakan beberapa poin dari satu artikel bagus yang saya pelajari beberapa hari ini, saudara.
Oke, semua dengar baik-baik ya. Nah, konon menurut sejarah, eklesia itu jumlahnya 300 orang. Ya. Siapakah mereka? Begini. Ada beberapa kerajaan-kerajaan besar yang menguasai dunia pada waktu itu. Misalnya Babilonia. Habis Babilonia, kemudian Persia. Setelah Persia, kemudian Roma. Maaf, Yunani. Setelah Yunani, kemudian Roma. Ya, sebelum Babilonia, Anda pasti pernah dengar kerajaan Mesir yang terkenal dengan Firaunnya. Ya, nah, semua kerajaan ini, saudara, ketika mereka menguasai dunia, mereka caplok daerah jajahan, mereka caplok daerah jajahan, mereka caplok daerah jajahan. Ya, semua dengerin ya. Yang mereka buat adalah mereka ambil orang-orang dari jajahan yang dicaplok ini, dibawa ke negara mereka dan dipakai sebagai budak. Oke? Kecuali Anda lihat di zaman Babilonia mulai ada perubahan. Mereka ambil Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dipindahin ke Babilonia. Saya pernah bahas ini ya secara detail beberapa waktu yang lalu. Dipakai, dipekerjakan untuk raja mereka. Ternyata strategi perang ini mulai berubah di zaman Romawi. Ketika Romawi menjajah satu negara, bangsa Romawi tidak lagi memindahkan orang-orang ini sebagai buangan ke negara mereka. Diimport semuanya ke negara Romawi. Enggak. Tapi ini yang mereka buat. Mereka pakai orang-orang dari Roma dipindahkan ke negara jajahan mereka. Disinilah kata kolonial pertama kali muncul, saudara. Ingat ya, Indonesia pernah di bawah kolonial Belanda. Apa yang Belanda buat, saudara? Orang-orang Belanda semua didatengin ke sini. Ya, Gubernur Menir, Anda familiar dengan kata Menir, ya? Bahasa-bahasa yang kita nonton film-film perjuangan zaman dulu. Ya. Roma buat hal yang sama. Oke. Nah, eklesia itu adalah terminologi politik, bukan terminologi rohani, saudara. Jadi eklesia ini bukan kata-kata Alkitab, kata-kata rohani. Enggak. Tapi eklesia adalah kata-kata politik, kata-kata yang umumnya digunakan dalam perang dan dalam jajahan kolonial. Saudara pasti tahu Pontius Pilatus di Alkitab. Itu siapa? Itu adalah gubernur Roma yang ditempatkan di Yerusalem pada waktu itu. Ketika si gubernur ini datang dari Roma, dengar ya, dia tidak datang sendirian. Dia datang bersama eklesia. Siapa mereka? 300 orang pilihan yang dipindah tempatkan bersama keluarganya dari Roma ke kolonial mereka. Itulah eklesia, saudara. Ya. Siapa mereka? Mereka bukan orang-orang buangan. Mereka bukan kayak, wah ini orang gak kepake, dibuang di Nusa Kambangan. Enggak. Justru sebaliknya, para eklesia ini, senat ini, ya, itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang mulia, orang-orang jaya yang hidup di Roma, saudara, pergi bersama-sama gubernur untuk apa? Untuk membangun daerah kolonial mereka. Mereka ajak keluarganya, mereka bawa semuanya sebanyak 300 orang, ya, pindah masuk ke daerah Yerusalem pada waktu itu. Atau di mana mereka ditempatkan. Tugas mereka apa? Saya beritahu tugas mereka apa. Mereka membangun, saudara, lingkungan mereka. Jadi kayak RT, RW, camat, tapi yang diimport dari Roma. Mereka membangun lingkungan mereka, ditempatkan di situ bersama-sama dengan orang-orang yang dijajah, ya. Mereka berikan contoh dan teladan gimana caranya hidup sebagai bangsa Romawi. Oke. Jadi semua RT, RW yang di Yerusalem itu dicopot semua. Gubernurnya dicopot, digantikan dengan Roma punya. Mereka ajarin tetangganya,
Oke, jadi teladan nih, cara Roma nuang air kayak begini. Sistem perairannya kayak begini. Bangun rumahnya kayak gini. Kuilnya kayak begini. Seperti itu. Dipimpin oleh gubernur. Jadi orang-orang hebat, sebanyak 300 orang dipindah tempatkan. Semuanya diganti sesuai dengan adat cara Roma. Itu yang pertama-tama. Perhatikan. Anda dipanggil sebagai siapa? Eklesianya Tuhan di dunia ini. Ngerti ya saudara? Kita ini adalah tubuh Kristus. Bukan gedung gereja. Tapi kita. Kita ini punya pemerintahannya Tuhan dalam diri kita. Oke? Kita ini dipanggil untuk memerintah bersama dengan Sang Raja. Yesus berkata, aku akan membangun eklesiaku. Ibaratnya kayak aku akan memanggil orang-orangku untuk mempengaruhi dunia ini. Ya. Dengan sistem kerajaan surga. Dengan cara bermain kerajaan surga. Ya. Dunia dan surga itu beda banget cara mainnya. Dunia kasar. Di dunia uang segala-galanya. Di surga, kerajaan Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk apa? Memberi. Tuhan ajar kita untuk jadi berkat. Tuhan ajar kita untuk mengampuni. Dunia lain. Kejem, saudara. Perbedaan seperti ini. Itu yang pertama-tama. Dan yang kedua, artikel ini bagus sekali, saudara. Dia juga bilang begini. Tugas terpenting dari eklesia itu adalah ia mengajarkan kepada sekelilingnya untuk mengenal raja mereka yang ada di Roma. Karena di daerah kolonial kan terbiasa punya raja yang berbeda. Ya kan? Tuannya beda. Tuannya tadi siapa? Ya raja yang sebelum dikalahkan. Tapi ketika eklesia ini masuk ke daerah kolonial mereka, mereka ajar sekelilingnya, siapa sih raja mereka yang tinggal di Roma? Watak seperti apa sih? Dengar ya. Isi hatinya seperti apa sih? Saudara mesti tahu loh. Tuhan itu bilang dari awal, ia datang membawa kerajaan Allah. Oke? Kita ini gak terbiasa hidup dalam kerajaan. Karena di dunia ini kerajaan udah gak ada sekarang. Betul ya? Yang ada kerajaan hanya seperti ya tokohnya saja dihormatin. Kayak Ratu Elizabeth. Mana bisa Ratu Elizabeth menyatakan perang dengan Donald Trump? Gak bisa. Dia gak punya kekuasaan pemerintahan. Ya kan? Raja di Belanda. Raja di Luxembourg. Hanya simbol sisa-sisa monarki belaka. Tapi gak benar-benar berkuasa. Nah saudara, kita ini kagok. Kita ini gak terbiasa dengan sistem kerajaan. Kita terbiasa sistem apa? Demokrasi. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa yang orang senang, itu yang kita lakukan. Wah, dunia bilang ini yang paling baik. Kita juga sama ikut-ikutan. Di dunia ketenaran segala-galanya, kita pun ikut-ikutan tenar. Kalau Anda baca buku Guinness Book of World Record, lucu saudara. Ya, lucu. Ada orang yang paling banyak menghancurkan batu bata dengan kepala. Ada. Ada orang yang paling banyak nyusun orang tinggi sampai ke atas. Yang paling tragis, kematian paling banyak dalam satu pertunjukan. Orang yang mencoba menangkap peluru dengan gigi mereka. Makin 12 orang udah gagal, gak pernah ada yang berhasil sampai hari ini. Semua orang mencoba tenar dengan cara-cara yang sebetulnya gak masuk akal. Dan pada akhirnya itu gak menunjukkan jati diri mereka. Gak ada gunanya. Dunia hidup gak ada gunanya. Kerajaan Allah hidup menunjukkan tujuan bagi kita. Bahwa kita punya raja yang keinginannya harus dihormatin dan dituruti dari kita sebagai para legislatornya. Itu yang orang-orang ini coba ajar. Saudara tahu nggak? Anda adalah eklesianya Tuhan. Anda tahu nggak? Anda adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan raja selama di dunia ini. Anda tahu nggak bahwa Anda punya raja? Bahwa dalam Tuhan kita bukan sedang demokrasi. Gak bisa kita sama-sama demo sama Tuhan. Lalu Tuhan ubah pikirannya. Gak pernah ada saudara. Gak pernah ada.
Anda tahu nggak? Dia raja yang harus kita ikuti. Karena itu Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tanpa kerajaannya datang, kehendak Tuhan gak akan pernah terjadi di dunia. Amin. Anda tahu gak? Sebagai anak Tuhan, itu yang saya perjuangkan setiap hari. Saya berdoa. Saya mesti tahu hati gembala Anda. Saya berdoa supaya dalam hidup saya yang betul-betul terjadi itu hanya yang kehendak Tuhan. Saya gak peduli dunia mau bilang apa. Tapi kalau itu gak datang dari Tuhan, semua itu gak akan ada banyak gunanya, saudara. Anda tahu gak? Ketaatan Anda dengan Sang Raja mempengaruhi hidup keluargamu, mempengaruhi hidup teman-temanmu, mempengaruhi hidup panggilan temanmu dan keluargamu. Saudara, ini yang mesti kita hidupi. Ya. Tuhan itu panggil kita untuk apa? Untuk taat kepada kehendak Sang Raja. Kita bukan lagi mencoba untuk membangun hidup kita sendiri menggunakan kemurahan hati si raja. Enggak. Kita sedang membangun kerajaannya di dunia ini. Ini saatnya kita submit kepada kehendak si raja. Ya, ini yang Tuhan mau. Nanti minggu-minggu depan kalau Tuhan izinkan, kita akan perluas hal ini. Supaya betul-betul Bapak Ibu, dalam hidup kita hanya ada satu perintah yang kita ikutin, yaitu perintah Sang Raja. Oke? Dengan demikian, hidup Anda nggak akan bisa dihentikan, termasuk sekalipun dengan alam maut. Kalau Anda ikutin dunia, waduh, dikit-dikit apa-apa stop. Stop dulu, stop. Bahaya. Dikit-dikit, waduh, stop dulu. Kurang dana. Dikit-dikit, stop. Kenapa? Rugi. Tapi kalau Anda tenggelam dalam mandatnya Sang Raja, apapun akan Anda buat supaya kerajaannya jalan di dunia. Amin. Ya. Dengar yang terakhir. Kita itu kuat. Ya. Jangan pura-pura lemah dulu, saudara. Jangan pura-pura lenje dulu saat-saat sekarang. Kita ini kuat. Ada sesuatu yang strong dalam diri gereja Tuhan. Bukan bangunannya, bukan programnya. Tapi kitanya. Ada sesuatu yang kuat. Ya. Saya bersyukur loh. Minggu lalu banyak ibu-ibu datang ya. Kita ambil perjamuan kudus. Aduh, tadi awal juga kaget semua orang gak ada yang berani keluar rumah. Tapi lama-lama dipikir-pikir, life must go on. Ya. Hidup itu harus terus berjalan. Kita pun menyesuaikan diri, pelan-pelan beli beberapa alat supaya pelayanan kita lebih baik. Ya. Kita udah pikirkan, minggu depan kita udah bisa komsel dari rumah ke rumah. Ya. Anda yang pastikan diri Anda sehat, oke? Tidak jadi batu sandungan buat yang lain, apalagi ada anak kecil di rumah. Datang ikut. Hidup harus terus berputar. Pegang perkataan Tuhan. Pintu alam maut tidak akan menguasai gereja Tuhan. Tidak akan menguasai eklesianya Tuhan. Amin? Ya. Jangan dikit-dikit kita kalah. Dikit-dikit kita berhenti. Apa-apa kita udahlah, stop dulu. Apa-apa libur dulu deh. Apa-apa ke Bangkok dulu jalan-jalan, saudara. Sekarang nggak bisa semuanya. Ya. Saya masih diskusi dengan Bapak Rohani saya. Kapan kita bisa keluar lagi? Ke airport itu, kalau Anda dari luar negeri, Anda mesti swab test. 2,5 juta di airport biayanya kalau nggak salah. Ya. Kayak biaya fiskal zaman dulu, saudara. Sepertinya ruang geraknya dihambat. Tapi kita bisa berkarya lewat cara lain. Kita bisa buat gereja rumah. Amin. Ya. Kita bisa jangkau jiwa dari rumah ke rumah dengan seketika. Karena pandemik, CTC bisa punya cabang banyak di rumah-rumah. Ya kan? Bahkan saya berencana beberapa saya mau adakan hari Minggu. Hari Minggu kita bisa bikin 2 kali. Satu di Elpis misalnya, satu lagi di mana. Oke.
rekan kami yang di Bintaro sudah oke untuk buat gereja rumah. Kita bisa mulai sesuatu yang baru. Pegang janji Tuhan. Jangan pernah berhentikan pelayanan kita. Kenapa? Alkitab berkata pintu alam maut gak akan menguasainya. Ya, saudara, pandemik ini baru pemanasan mungkin dari masa kesusahan yang lebih besar. Betul gak? Bayangin, kalau setan amat-amati Anda, waduh, begini aja udah berhenti lu, gampang ya. Tandanya apa? Kita belum betul-betul hidup dalam mandat kerajaan. Kalau dalam hidup Anda punya mandat kerajaan, hidup Anda gak akan gampang berhenti. Hidup Anda gak akan mudah disetopin. Kenapa? Karena engkau berjuang untuk sang raja dan isi hati raja. Dan hanya perintah raja sajalah yang Anda akan ikuti dan taati. Saya berdoa kita kuat dan tetap melakukan hal-hal yang seharusnya memang kita lakukan. Kami masih berdoa keliling. Minggu depan kita akan komsel lagi, ikut ya semua, oke? Jangan terlalu chicken lah saudara, ya. Kita dipanggil untuk kuat. Kita dipanggil untuk tidak dikuasai oleh pintu alam maut. Oke? Anda yang udah begitu terikat di rumah, bilang dalam nama Yesus, saya ini gereja Tuhan, saya ini eklesianya Tuhan. Gereja bukan bangunan. Saya eklesianya Tuhan. Saya punya janji Tuhan, pintu alam maut gak akan menguasai saya. Ayo saudara, oke? Kita perlu keluar, kita perlu ketemu, kita perlu berkomunitas, kita perlu bertumbuh lagi. Jangan baru kayak gini aja semuanya langsung tewas. Ya, ayo gerak, bergerak, do something. Pintu alam maut gak akan menguasai kita. Jadi pribadi yang bertanggung jawab tentunya. Hidup sehat, oke? Jangan pegang-pegang siapa-siapa lalu meper wajah Anda, saudara. Ya, tolong jangan. Tapi tetap kita perlu buat apa yang kita mesti buat. Saya berdoa nanti hari ini Anda bisa dengarkan firman dengan baik dan ini akan jadi briefing yang baik ya. Semua sisanya yang lebih penting kita akan bicara jauh lebih private di rumah masing-masing nanti ya. Semoga minggu ini ada beberapa rumah yang sudah bisa dipakai, oke? Dan dalam nama Yesus Anda diberkati, ya. Yuk kita doakan kepala kita sama-sama. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Dalam nama Yesus, kiranya jemaat dikuatkan, siap menyongsong minggu-minggu mendatang, di mana hidup akan menjadi lebih luar biasa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Biarlah hidup ini hanya dimiliki oleh Engkau saja sebagai Raja kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Amin. God bless you.